Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-48. Khususnya kita akan membahas FR Soal dari tanggal 19 sampai 23 November 2023. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini teman-teman sekalian mendapat referensi yang bagus dalam mengerjakan soal-soal P3K nanti, khususnya materi tentang kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Anda sedang mengantri di sebuah loket. Seseorang menyerobot antrian. Sikap Anda, titik-titik. A. Membiarkannya karena tidak ingin menimbulkan keributan. B. Menegurnya karena sikapnya tidak benar. C. Menariknya keluar antrian agar ia sadar diri. D. Hanya menggerutu dan menyindirnya. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat ya. Intinya di sini adalah Anda sedang antri ya. Kemudian seseorang menyerobot antrian. Bagaimana sikap Anda di sini? Yang dituntut sikap kita dalam menyikapi situasi ketika ada seseorang yang menyerobot antrian. Soal ini teman-teman sekalian termasuk dalam kompetensi manajerial yang integritas ya. Anggaplah bahwa Anda seseorang yang punya integritas, berarti dalam menyikapi jawaban dari A, B, dan C ini, D ini, itu dituntut bagaimana sikap integritas itu. Nah, kita lihat. A, membiarkannya karena tidak ingin menimbulkan keributan. Ini bertolak belakang dengan suatu sikap integritas ya. Berarti jawaban ini teman-teman sekalian adalah kurang bagus ya. Salah. B, menegurnya karena sikapnya tidak benar. Saya kira ini bagus ya. Bagus ini agak benar ini. Kenapa kita bilang begitu teman-teman sekalian? Karena seseorang yang punya sikap integritas itu ketika melihat seseorang yang melakukan kecurangan seperti ini menerobos dalam antrian, itu dia seharusnya bersuara dan menegurnya. Jadi di poin B ini dia menegurnya karena sikapnya tidak benar. Saya kira ini bagus sekali teman-teman. Anggaplah bahwa ini benar ya. Kita checklist dulu ini. Oke, kita lihat B. Menariknya keluar antrian agar ia sadar diri. Ini cara negurnya ini kasar ini. Artinya benar juga, tetapi kasar. Berarti kan dia plus minus ini. Dia juga menegur, integritas tapi dia sikap kasar. Kemudian D hanya menggerutu dan menyindirnya. Ini juga tidak bagus. Berarti yang benar di sini antara B dan C. Kalau menurut saya teman-teman sekalian, yang benar, yang poin yang tinggi ini adalah B ini. Kemudian C, ini 3. Antara A dan D ini di 2, ini 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jika tetangga saya sedang ribut, yang mengakibatkan kerumunan orang banyak di desa, tindakan Anda titik-titik. A. Saya tidak begitu peduli urusan orang lain. B. Saya hanya mengira-ngira kejadian yang terjadi, tapi tidak ke lokasi kejadian untuk memastikan. C. Saya akan marah sendiri karena mereka mengganggu ketenangan tetangga. D. Saya memastikan kejadian sebenarnya dengan ke tempat lokasi. Oke teman-teman sekalian, kita lihat ya. Ini ada keributan ya di tetangga. Kemudian mengakibatkan kerumunan orang banyak di desa. Bagaimana tindakan kita yang sebaiknya? Kalau kita perhatikan ini teman-teman sekalian, ini untuk poin A ini saya tidak begitu peduli dengan orang ini adalah suatu sikap yang kurang bagus ini. Ini sudah salah ini. B, saya hanya mengira-ngira kejadian. Saya hanya mengira-ngira kejadian yang terjadi tapi tidak ke lokasi kejadian untuk memastikan. Ini juga kurang bagus ini. Artinya ini sama dengan yang pertama tadi ini teman-teman sekalian, ini dua-duanya ini tidak peduli ini. Dua-duanya tidak peduli. Kemudian C, saya akan marah sendiri karena mereka mengganggu ketenangan tetangga. Ini apa ini maksudnya? Dia marah sendiri. Artinya ini sikapnya negatif ini kalau bikin ceritanya ini. Oke, lanjut lagi ya. Berarti ini kan salah juga nih. D, saya memastikan kejadian sebenarnya dengan ke tempat lokasi. Nah, ini yang bagus ini teman-teman. Kita pastikan suatu kejadian menuju tempat lokasi yang sebenarnya. Nah, tindakan kita sebetulnya baru setelah di lokasi ini kita tahu kejadian baru, kita bisa bersikap apa yang harus kita lakukan. Kalau begitu teman-teman sekalian, jawaban yang benar ini ada di D ini.
Nah, kalau mau kita urut ini, poinnya seperti ini 4. Kemudian ini yang B ini 3. Kemudian sini 2, ini 1. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Suatu pagi saat Anda baru membuka pintu, Anda menemukan bayi baru lahir di depan pintu Anda. Sikap Anda, titik-titik. A. Mengambil bayi tersebut dan langsung menyembunyikannya agar tidak diambil kembali oleh orang tuanya. B. Mengambil handphone dan melakukan siaran langsung via YouTube. C. Teriak sambil memaki orang tua bayi tersebut. D. Langsung mengabarkan ketua RT dan RW. Oke, teman-teman. Ini soalnya adalah soal sosiokultural ya. Ini melibatkan dua orang banyak ini. Berarti kan sosiokultural di sini. Intinya adalah ini ada bayi ya. Terletak di depan pintu ketika kita bangun. Nah, sikap kita bagaimana ya? Ini kita cek di A. Mengambil bayi tersebut dan langsung menyembunyikannya agar tidak diambil kembali oleh orang tuanya. Ini adalah solusi yang kurang bagus ini teman-teman sekalian. Mengambil dan menyembunyikannya di sini tidak bagus ini. Tanpa ditahu oleh aparat setempat, paling tidak RT dan RW ini ataupun polisi juga. Sehingga A ini saya anggap ini salah ini. B. Mengambil handphone dan melakukan siaran langsung via YouTube. Ini sebenarnya tindakan awal ketika ada kasus begini adalah sesuatu yang kurang bagus teman-teman sekalian. Kenapa? Yang sebaiknya itu tidak perlu mengabarkan ke orang yang jauh lebih dahulu sebenarnya, ya. Tetapi kita harus melakukan sebaiknya yang dekat-dekat saja dulu untuk memastikan bagaimana penyelesaian dari bayi yang baru lahir ini. Artinya ini pun kurang ya. Kemudian C. Teriak sambil memaki orang tua bayi. Ini agak kurang bagus juga. Ini justru menambah ya, tambah keributan ini kalau begini. Ini tambah ribut namanya teman-teman kalau ini. Kemudian dia langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat. Ini sesuatu yang tepat ini teman-teman sekalian, satu sikap yang bagus ini sebagai atau pejabat yang paling terdekat di lingkungan kita, itu lingkungan tetangga kita adalah RW dan RT ini. Artinya ini yang jawaban yang paling bagus di antara 4 jawaban ini teman-teman sekalian, yaitu D. Langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat ini. D ya. Nah, kalau mau diurut teman-teman sekalian, jawaban yang ini poin yang tinggi itu adalah D ini adalah 4. Ini kemudian ini 3 ya. Kemudian ini 2 dan ini 1 ya. Kalau menurut saya begitu teman-teman sekalian, 4 3 2 1 ya. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian di nomor 4. Rahmat adalah salah satu guru di SMP yang terletak di Kelurahan Luyo. Setiap hari ia harus melewati genangan air yang cukup tinggi untuk sampai ke sekolah. Sikap Rahmat titik-titik. A. Meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan dengan tanah. B. Meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada genangan. C. Meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan. D. Memberi tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi sekolah. Oke teman-teman sekalian, kita lihat masalahnya di mana ini. Masalahnya adalah di soal ini tentang ini ya, ada genangan air yang cukup tinggi untuk sampai ke sekolah. Terus sikap kita bagaimana? A. Meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan air. Ini adalah solusi yang bagus sebenarnya. Tetapi kalau hanya sekedar genangannya ditutup, ini ya, sementara airnya tinggi ini kan hanyut ya teman-teman. Hanyut tanahnya ini. Hanyut tanahnya ini. Berarti agak kurang bagus ini. Oke, kita lihat lagi di B. Meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air untuk tidak. Ini saya kira untuk B ini saya kira ini solusi yang paling bagus ini teman-teman sekalian. Ini yang bagus ini. B. Meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air. C. Meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan. Ini sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah ini, salah juga nih. D. Memberi tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi sekolah. Ini solusinya lumayan, tetapi ini punya banyak waktu ya. Solusi tidak efektif ini. Solusi tidak efektif ini kalau begini. Berarti teman-teman sekalian yang paling tinggi poinnya di sini adalah B ini, meminta orang tua siswa untuk membuat jalur
air. Nah, kalau mau diurut teman-teman sekalian, kira-kira 4, ini 3, ini 2, dan ini 1. Itu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya senang jika atasan saya memberikan tugas yang titik-titik. A. Sesuai dengan bakat dan minat saya. B. Tidak menyulitkan saya. C. Sulit dan menantang. D. Sesuai dengan kemampuan saya. Oke, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kalau diperhatikan pertanyaan ini, maka jawaban yang bagus itu adalah jangan Anda memberikan jawaban yang sifatnya untuk diri sendiri. Ya, itu sangat bisa dimaknai atau bisa jadi penilaian dari atasan bahwa oh, orang seperti ini dia. Sementara ini targetnya bahwa kita kerja di suatu instansi atau perusahaan. Jadi, bagaimana solusinya? Adalah bahwa Anda harus menjawab dengan tugas yang sulit dan menantang, itu sehingga mampu menjadikannya sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya itu intinya untuk seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita perhatikan A ini sesuai dengan bakat, ini kurang ini. B tidak menyulitkan orang, ini zona nyaman juga tidak bagus. Ini sulit dan menantang, ini yang bagus teman-teman. Sesuai dengan kemampuan saya. Ini sama nih di atas ini dengan ini. Nah, kalau kita lihat ini, poin yang tertinggi itu ada di C ini, teman-teman sekalian, 4 ini. Kemudian antara A dengan D itu ada di A ini, agak tinggi sedikit ini, baru 2, baru B ini tidak menunjukkan, zona nyaman ini. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, Anda harus mencari jawaban yang sifatnya menantang atau sulit untuk apa? Efeknya nanti itu setelah keluar dari zona seperti ini, zona sulit dan menantang itu, kemampuan Anda akan bertambah dalam menyelesaikan suatu tugas. Kenapa? Itu perubahan tugas dalam tiap hari itu kalau kita masuk di suatu perusahaan atau tempat kerja mana saja, itu kita bisa mengerjakan sesuatu menjadi lebih mudah kalau kita sudah sering mengalami hal-hal yang sulit dan sifatnya menantang. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6, kenapa Anda mendaftar P3K? A. Karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. B. Mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat, mengikuti tren. D. Karena orang tua saya dan warga sekitar sangat membanggakan. Ya teman-teman sekalian, ini pertanyaannya adalah tentang mendaftar P3K. Ini soal wawancara ya. Nah, mana yang tinggi poinnya di antara 4 jawaban ini teman-teman sekalian? Karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Kalau ini kita jawab, ini kan banyak usaha, banyak tempatannya lebih tinggi nih. Berarti ini bukan jawaban juga yang benar. Kemudian B, mengabdi kepada negara. Ini saya kira sesuatu yang paling bagus ini. Ini 4 poinnya ini. C, mengikuti tren. Ini kurang bagus ini karena ketika trennya berubah bagaimana Anda? Berarti kan kurang juga ini. D, karena orang tua saya dan warga, ini juga kurang bagus ini. Ini kurang bagus juga, hanya sifatnya membanggakan diri ketika dia mendaftar di sini. Nah, bukan itu intinya ya. Berarti ini kan salah. Ini juga salah. Nah, kalau diurut poinnya teman-teman sekalian, ini 4. Ya. Kemudian A ini dia 3. Kemudian ini 2 dan ini 1 ini. Oke, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.